Al-hajju ashhurum ma'lumat. Kemarin kan atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Kapan pelaksananya? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang sudah ditentukan, diketahui. Ashhur itu jamak dari syahrun, syahrul Ramadan. Kapan? Yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 13 hari dari bulan Dzulhijjah, 1 sampai tanggal 13. Itu bulan haji. Tetapi pelaksananya haji itu sendiri dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tapi niatnya dari bulan Syawal sudah diperbolehkan. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang jauh gitu, sehingga memerlukan waktu yang sangat panjang. Di zaman Belanda kan 6 bulan kapal, 6 bulan. Pesawat kan sekarang cuma 40 hari. Kapal laut 6 bulan gitu. Maka ketika memasuki bulan Syawal, orang yang berangkat haji itu kan, ketika memasuki bulan Syawal masih di kapal itu kan, mereka sudah berniat haji ihram itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Ketika di kapal itu kan, dengan memakai pakaian ihram. Sekarang pun masih ada itu kan, di pesawat itu kan memakai pakaian ihram. Mengucapkan talbiyah itu tanda dimulainya niat melaksanakan ibadah haji. Faman farada fihinnal hajja, maka barang siapa yang sudah menetapkan, mewajibkan fihinna pada bulan-bulan tersebut al-hajj, hajinya gitu. Artinya barang siapa yang sudah meniatkan itu kan, untuk melaksanakan haji pada bulan tersebut, berangkat ke tanah suci Mekah, maka ketika dia mulai ihram itu di miqatnya masing-masing itu ada perbedaan itu. Kalau Indonesia itu kalau dulu naik kapal itu dari jam 6 gitu. Dari di pesawat itu di Bir Ali, bukan Bir Ali apa? Zulkarnain apa? Kalau Madinah di Bir Ali itu, lewat situ mulailah ihram. Nah, dari mulai ihram itu kata Allah, fala rafasa, janganlah, maka tidak ada rafas, perbuatan atau ucapan yang mengandung korban. Tidak ada ucapan perbuatan yang mengandung korban, porno, ucapan yang sia-sia, ucapan yang porno gitu, atau yang perbuatan seperti suami istri melakukan hubungan ketika sedang haji. Kalau sudah beres haji, tahallul sudah beres, silakan. Tapi kalau masih dalam ibadah haji, tidak boleh. Di zaman Rasul itu kan dari perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kan seminggu gitu, 7 hari. Dan 7 hari itu tidak boleh gitu, berhubungan suami istri. Atau dulu zaman Belanda gitu, kapal gitu. Di kapal ketika sudah mengucapkan talbiyah sudah tidak boleh berhubungan suami istri. Meskipun lama perjalanannya gitu, sudah karena sudah mengucapkan talbiyah. Kecuali kalau sudah tahallul. Sekarang kan waktunya enteng gitu. Pesawat. Wala fusuko, juga tidak berbuat fasik gitu. Seperti berburu binatang, membunuh nyamuk atau apa saja. Atau pusuk, perbuatan pusuk gitu. Perbuatan yang durhaka. Wala jidala, juga tidak ada jidal gitu. Saling berbantah-bantahan, bertengkar, musuhi gitu. Tidak engkel-engkelan fil haji, dalam ibadah haji. Jadi tidak boleh kita dalam ibadah haji itu tukaran apa? Debat, tukaran.
yang memicu emosi masing-masing. Tidak boleh. Jadi tidak boleh rofas, tidak boleh fusuk, tidak boleh jidal fil haji ketika melaksanakan ibadah haji. Nanti kalau kita melakukannya terkena dam itu menyembelih binatang. Kena. Maka kata Allah, wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Jadi mumpung di sana gitu, janganlah berbuat kusuk, berbuat rofas, berbuat jidal. Perbanyaklah kebaikan. Wa ma taf'alu min khairin, apapun yang kalian lakukan dari suatu kebaikan, ya'lamullah, Allah mengetahuinya. Allah akan mencatat menjadi suatu pahala. Di sana perbanyaklah ibadah, zikir, Quran, sedekah, apa saja yang mengandung unsur kebaikan, lakukan supaya lupa rofas, supaya lupa usuknya, supaya lupa jidalnya. Jadi misalkan di tanah air gak kuat sama istri gitu kan, berduaan gitu kan. Kalau di tanah air sudah ajak ke masjid, ajak ngaji, gak usah di hotel terus gitu kan, nanti ingatnya ke situ gitu. Jadi perbanyaklah kebaikan. Soalnya nanti kalau sudah tahalul haji gitu kan, baru diperbolehkan. Belum tahu sih. Tapi di sana itu kan hotelnya laki-laki, perempuan. Jadi kalau mau gitu kan biasanya harus deal-dealan kalau penghuni hotelnya. Mantul saya ya. Deal-dealan ini bahaya ini. Wa tazawwadu, tetapi ingat namanya haji itu kan ibadah, selain fisik juga materi. Keluar fisiknya berat, materinya pun banyak dikeluarkan. Juga tempatnya jauh bagi kita, rasanya berat, maka diperlukan wa tazawwadu, berbekalah. Dipersiapkan bekalnya, sangunya, sangu baik berbentuk jasmani ataupun rohani. Jasmani yang jelas uang, ATM sing ojo lali zaman sekarang itu. Di sini bukan ATM, isinya. Rohani banyak belajar tentang ilmu-ilmu haji. Jangan sampai kita di sana itu dibaca. Boleh dibaca, tapi lebih baik kita sudah hafal di luar kepala. Karena apa? Ketika kita mendoakan atau zikir dalam tawaf atau sa'i itu terasa menyerap ke dalam jiwa. Beda ketika kita dibaca, dibaca besek-besekan, gak khusyuk gitu. Tapi kalau kita sambil menghafal, itu tazawwad, bekalnya seperti itu gitu. Jadi bekal materi gitu, uang. Jangan sampai ke sana itu bonek kato gitu. Itu kayak orang Sri Lanka, orang-orang Bangladesh itu kalau umroh itu mereka tidur di emperan masjid gitu. Bonek. Kita kan di hotel gitu. Nah, sudah bayar. Jangan sampai bonek gitu. Tetapi fa inna khairaz zadi taqwa, tapi sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan. Artinya apa? Rohaninya itu dipersiapkan secara matang gitu. Orang yang nggak pernah rajin ibadah ke masjid sebelum berangkat ke sana itu harus rajin dulu ke masjid. Nggak pernah sinau Quran, belajar Quran, membaca Quran. Itu bekal ketakwaan gitu. Kita memang tidak boleh melupakan bekal materi, tapi yang terpenting bekal ketakwaan itu harus ditunjang penuh gitu. Karena tidak ke sana bukan sekedar hanya jalan-jalan, tapi ibadah kepada Allah gitu. Dan ibadah itu harus memerlukan ilmu dan iman gitu. Iman dan ilmu. Imannya kuat, ilmunya pun harus kuat. Wattaquni ya ulil albab, dan hendaklah kalian bertakwa kepadaku, orang-orang yang berakal. Artinya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu kan oleh Allah sebut ulul albab gitu, karena akalnya dipakai. Karena di sana itu luar biasa gitu. Dari berbagai negara datang ke sana dengan profesi, status yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda.
Maka kalau akal digunakan, maka di sana ada semacam satu persamaan gitu kan. Mereka saudara kita. Hilangkan yang namanya status itu kan. Di sana tidak ada jenderal, di sana tidak ada pejabat, di sana tidak ada konglomerat, semuanya sama memakai pakaian yang sama. Itu akalnya digunakan gitu kan. Di kita orang bisa sombong gitu kan, dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan kekayaannya. Di Mekah nggak bisa. Orang yang sombong bahkan mendapatkan kesengsaraan misalnya. Hanya wattakuni ya ulil albab, orang yang berakal itu mesti digunakan akalnya gitu. Karena Mekah itu atau sejenis itu miniaturnya akhirat gitu. Orang melakukan kesalahan itu langsung dikontan, diperingatkan oleh Allah langsung itu. Ketika orang sombong diperingatkan oleh Allah, ketika orang berbuat salah diperingatkan oleh Allah. Bahkan orang berbuat baik pun diberikan pahala oleh Allah. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan mir rabbikum. Karena banyaknya orang di sana gitu kan, dengan mungkin berbagai macam kebutuhan yang diperlukan gitu kan. Maka orang-orang yang punya otak bisnis itu jalan gitu kan. Wah, sambil bisnis gitu kan. Tapi gimana hukum bisnis berbisnis sambil melaksanakan haji gitu. Kata Allah, laisa alaikum junahun, tidak berdosa bagi kalian gitu kan. Anta betagu fadlam mir rabbikum, kalian mencari karunia dari Tuhan kalian. Artinya boleh ketika kita ke sana melaksanakan haji sambil bisnis gitu. Bukan bisnis sambil haji, tapi haji sambil bisnis. Karena haji dulu pokokan gitu kan. Bisnisnya berdua gitu. Tapi kalau bisnis kemudian sambil bisnis berbisnis sambil haji, itu namanya menduakan haji, tidak boleh. Dibawa di sini, oh di sana misalkan senangannya orang apa gitu kan, senangnya ini gitu kan, bawa ini gitu kan. Tak apa-apa sambil jualan, dagang. TKI itu, jalan jalan. Ya biasanya kan orang TKW berjualan gitu. Pada bulan-bulan haji itu. Bahkan orang haji sendiri pun banyak gitu kan. Kan bawa apa dari sana air gitu. Bawa. Biasanya yang langka di sana itu orang Indonesia itu dia khusus sambal gitu kan. Sambal rentetan itu apa namanya? Pecel. Silahkan saja. Pecel bawa apa? Kopil. Bapak kopil. Gorengnya sekasir Pak. Iya. Faiza afattum min arafatin, apabila kalian menuju itu, berangkat min arafatin dari Arafah, fadhkurullah indal masy'aril haram, maka hendaklah kalian berzikir kepada Allah di Masy'aril Haram. Haram itu Muzdalifah. Jadi ketika wukuf itu kan dari siang hari jam 12 duhur itu kan mulainya sampai menjelang sebelum maghrib gitu kan, baru keluar. Wukuf di sana dari siang sampai sebelum maghrib gitu kan. Sebelum maghrib tinggalkan kan, menuju Muzdalifah. Nanti di Muzdalifah mabit gitu kan. Jangan lupa ketika di Muzdalifah ada satu tempat namanya Masy'aril Haram. Disitulah kalian berzikir, berdoa kepada Allah. Karena Masy'aril Haram termasuk wilayah Muzdalifah, bermalam di situ mabit itu kan sampai subuh baru ke Mina. Oh, banyak itu tenda-tenda apa ya, kita tidur sambil mencari batu-batu kecil buat jumroh di Mina. Kalau naik bis itu kenapa macet gitu kan, mending jalan kaki aja, karena antara naik mobil antrinya dengan jalan kaki sama-sama sampai nyampenya gitu. Ya lumayan jauh gitu. Itu perjuangan haji gitu. Berdoa di sana di Masy'aril Haram, zikir kepada Allah gitu. Zikir itu gimana ya? Zikir itu kan bisa dengan ucapan lisan gitu kan.
mengucapkan kalimat-kalimat talbiyah gitu. Kalimat thayyibah gitu kan. Subhanallah, Allahu Akbar, astagfirullah itu. Atau zikir dengan amalan Al-Qur'an atau Sambil ngafalin boleh. Sambil ngafalin surat-surat. boleh gitu, zikir. Iya, zikir. Jangan ngingetin utang gitu kan. Utang. Zikir kepada Allah gitu. Terus lupakan tanah air itu gitu. Zikir pada Allah gitu. Pokoknya jangan dunia. Jadi kalau haji sendirian gitu kan, aja ingat bojo, aja ingat anak gitu. Terus Lepas. fokuskan kepada Allah gitu. Kadang-kadang ingat, aduh bojo kuyo opo gitu. Direbut wong gitu. Wa dzkuruhu, dan pikirlah kalian kepada Allah gitu. Kama hadakum, sebagaimana Allah telah memberikan hidayah petunjuk kepada kalian gitu. Dengan memberikan kalian masuk Islam, kemudian diajarkan oleh Rasulullah tentang cara-cara berislam. Maka disitulah kalian ketika melaksanakan ibadah haji, fadzkuruhu, berbanyak zikir kepada Allah, karena Allah telah memberikan hidayah kepada kita, termasuk hidayahnya apa gitu kan, bisa berangkat ke tanah suci meskipun ongkosnya besar. Kalau hitung-hitungan kan orang hemat gitu kan, 35 juta, 40 juta belikan mobil. Kalau dia suami istri 80 juta loh, suami istri 80 juta. Beli sawah gitu. Beli rumah gitu kan, kayak anak gitu. Tapi karena Allah sudah memberikan hidayah gitu kan, sehingga tidak merasa hebat ketika kita mengeluarkan uang begitu banyak untuk haji gitu kan. Maka disitulah fadzkuruhu. Ya Allah, alhamdulillah berkat hidayahmu hamba bisa melaksanakan haji meskipun biayanya luar biasa. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin, dan sesungguhnya kalian sebelum dapat hidayah dari Allah itu termasuk orang-orang yang sesat. Sebelum masa ibadah haji, pada zaman sahabat Rasul kan masih sesat. Kemudian Rasulullah datang mengajarkan Islam, kemudian mereka masuk Islam. Kalau sekarang gitu kan, sebelum haji kan kita kadang-kadang merasa hemat sedekah besar itu gitu. Tapi ketika sudah haji merasa nggak ada rasa hemat, meskipun sudah keluar puluhan juta. Kita menggunakan piknik ke Bali saja gitu kan, merasa hemat. Tapi ketika kita ke Mekah sudah tidak ada rasa hemat. Itulah hidayah dari Allah diberikan kepada manusia. Summa afidu min haitsu afadan nasu. Kemudian, maksud di sini kemudian itu kan, karena kebiasaan orang-orang Quraisy terutama itu kan, karena merasa sebagai suku yang paling terhormat di Mekah itu kan, paling punya kehormatan itu kan. Maka orang-orang Quraisy itu kan, ketika mereka melaksanakan ibadah haji tidak mau sama dengan orang-orang itu, termasuk wukuf itu kan. Ketika orang-orang wukuf itu dari duhur sampai sore gitu kan, maka orang-orang Quraisy itu mereka ke Muzdalifah dulu gitu. Baru ketika orang-orang pergi ke Muzdalifah, mereka pergi ke Arafah. Nah, merasa sebagai suku yang terhormat gitu. Tidak mau bercampur dengan orang lain. Maka Allah peringatkan, "Summa afidu, hai orang-orang Quraisy, kemudian kalian berangkatlah gitu, menuju gitu. Min haitsu afadun nasu, dari mana manusia-manusia menuju gitu. Artinya kalian harus berbau dari ibadah haji itu gitu kan. Jangan merasa satu sosial kalian lebih hebat daripada kelompok lain gitu. Bersama-sama ibadah haji itu gitu kan, tanpa pandang bulu gitu kan, tanpa pandang kulit dan tanpa pandang rambut. Pandang mata. Pada pandang bulu, pandang mata. Jadi sama gitu kan, gak merasa kalian suku Quraisy hebat kemudian tidak mau bersama orang lain gitu. Sama gitu. Begitu pun ketika kita gitu kan merasa orang kaya, orang miskin bareng sama dia harus pisahkan diri, tidak bisa. Ibadah dia harus bareng sesuai dengan ketentuan Allah gitu. Dan semua dibalut dengan pakaian yang sama. Wastaghfirullah, dan perbanyaklah istighfar kepada Allah gitu. Ketika kalian di Arafah,
Itulah perbanyak istighfar kepada Allah itu. Meskipun nanti di Arafah itu ada khutbah Arafah. Ini perbanyaklah istighfar gitu kan. Ketika dari siang sampai sore itu perbanyak istighfar. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengampun gimana? Fa idza qadaitum manasikakum, apabila kalian wahai orang-orang yang melaksanakan haji gitu kan, telah selesai manasikakum melaksanakan ibadah haji, manasik kalian dari mulai ihram sampai tahallul sudah diselesaikan, fadhkurullaha, tetaplah kalian zikir ingat kepada Allah itu. Jangan sudah merasa haji sudah sempurna sehingga ibadah lain ditinggalkan gitu. Fadhkurullah harus lebih meningkat gitu kan. Yang tadinya sedekah gitu kan 5.000 setelah haji 1.000 gitu. Fadhkurullah harus zikir. Yang tadinya sebelum haji subuh itu arang-arang gitu. Setelah haji turu gitu. Tambah ngantuk. Iya. Haji gitu kan sempurna gitu. Rukun Islam yang kelima kan haji. Ya sempurna kalau ibadah. Karena kata Allah fadhkurullah harus tingkatkan zikir kepada Allah gitu. Masuk. Banyak orang yang punya prinsip tertentu sudah sempurna sehingga jarang ke masjid, jarang sedekah. Justru sudah haji itu ditingkatkan, fadhkurullah harus ditingkatkan. Kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra, sebagaimana kalian sering mengingat-ingat, menyebut-nyebut bapak kalian itu bahkan lebih mengingat. Jadi ketika itu orang-orang Arab ketika habis haji mereka kumpul di satu tempat. Disitulah mereka saling mengunggulkan orang tuanya masing-masing. Oh, bapak saya jenderal, bapak kamu kopral, ya jauh. Bapak saya konglomerat, bapak kamu itu melarat. Jadi saling mengagungkan. Padahal sudah barusan melaksanakan ibadah haji, lupa itu kan hajinya gitu. Yang diunggulkan pertamaan. Gayaan. Kita pun sama, diingatkan setelah ibadah haji sampai jangan sampai kita hanya memfokuskan dunia kepada Allah tingkatkan. Sampai lupa gitu. Cuci tangan. Di kita ini biasanya bulan Ramadan, bulan Ramadan kan kumpul halal bihalal gitu. Halal bihalal itu kan tujuannya artinya bagus itu kan berasilaturahim, tapi ketika kumpul, sing bawa gelang siku gitu kan, kakinya gitu kan, bawa mobil Mercy, bawa mobil macam-macam gitu kan, saling mengagungkan pakaiannya pun borjuis, tasnya, iya gitu kan. Mana hakikat halal bihalalnya gitu kan? Tujuan halal itu bikin merakatkan ukhuwah persaudaraannya gitu. Tapi kalau kita tampil saling besar-besarkan urusan dunia gitu kan, lupa hakikat dari halal bihalal. Jadi kalau di Arab itu habis haji kumpul mengagungkan dunia gitu. Lupa habis ibadah haji. Kata Allah fadhkurullah, setiap ibadah apapun fadhkurullah gitu. Termasuk sholat pun kata Allah fa idza qudiyatis sholatu fantasir fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha. Jadi kalau sholat sudah diselesaikan tetap ingat fadhkurullaha. Jangan habis sholat nyolot, habis sholat jual sandal. Fadhkurullaha. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Dan tujuan ibadah haji itu rata-rata beda-beda gitu kan. Ada yang kepingin dunia atau gitu kan dengan berada di sana karena meyakini doa di Mekah itu mustajab gitu. Sehingga berbondong-bondong ke sana kepingin sugih tanah airnya gitu. Doa di sana gitu kan. Memang Allah kabul gitu. Artinya setiap orang beribadah haji itu rata-rata niatnya memang niatnya dunia akhirat, ada yang niatnya dunia atau gitu. Kata Allah, di antara manusia ada yang berdoa ketika melakukan ibadah haji, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kekayaan, berikanlah jabatan, berikanlah apapun yang diinginkan di dunia.
tanpa menyebut hasanah, karena hasanah itu nanti kaitannya dengan akhirat. Hasanah itu kebaikan dunia yang bisa menunjang kebaikan akhirat, itu namanya hasanah itu. Kalau kebaikan dunia toh tapi tidak menunjang kebaikan akhirat, bukan hasanah itu. Makanya kan ada istri soleha itu hasanah. Kenapa istri soleha itu bisa menunjang suami bisa masuk surga? Gak ada istri soleha nyuruh suaminya nyolong. Bukan soleha, istri kafir gitu. Istri soleha mesti nyuruh suaminya sholat, nyuruh suaminya ke pengajian, nyuruh suaminya jujur gitu. Jadi istri soleha gitu. Anak salah kadi. Itu hasanah. Kan tidak disebut di sini hasanah gitu kan, berarti yang mereka minta itu bukan hasanah menurut Allah, hasanah menurut mereka sendiri gitu. Yang tidak bisa menopang hasanah di akhirat. Sehingga kata Allah, wa malau fil akhirati min khalaq. Mereka nanti di akhirat tidak akan mendapat apa-apa gitu kan, hanya dunia atau gitu kan, minta kaya, ya dikasih oleh Allah, tapi di akhirat tidak dikasih. Minta jabatan dikasih oleh Allah. Minta jodoh ya dikasih jodoh oleh Allah. Tapi daerah, maka nanti di ayat terakhir itu kan, di ayat terakhir ketika kita melaksanakan ibadah haji, utamakan dulu akhirat, dunia itu katut gitu. Tapi kalau kita utamakan dunia, akhirat jangan harap katut. Demikian tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 197 sampai 200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.